Berikut kawasan Asia Selatan yang diislamisasikan. Wilayah pertama yang diislamisasikan yaitu adalah India. Kaum muslimin memperkenalkan daerah ini dengan sebutan Sind sejak 711 Masehi. Tepatnya ketika Panglima Umayyah yaitu Muhammad bin Qasim menyerbu wilayah ini selama 3 tahun pemerintahan Umayyah menduduki wilayah ini, yakni daerah Indus bawah, tepatnya pada masa Khalifah Al-Walid. Gambaran umum tentang masyarakat India saat Islam memasuki wilayah ini yaitu menunjukkan indikasi yang sangat sulit bagi proses islamisasi yang terjadi di India ini. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh dan dominasi budaya yang telah dibentuk oleh pendahulu dan penguasanya dalam menciptakan ideologi keagamaan dan sentimen budaya yang berada di wilayah India ini. Wilayah kedua yang diislamisasikan yaitu Pakistan. Islam datang ke negara Pakistan setelah terpisah dari negara India. Islam tiba di daerah ini pada tahun 711 Masehi, dipimpin oleh Muhammad Qasim. Wilayah selanjutnya yang diislamisasikan yaitu Bangladesh. Umat Islam sudah menginjakkan kaki di Benggala atau Bangladesh sejak Umar ibnu Al-Khattab tahun 637 Masehi, hingga terus berpindah kekuasaan hingga dipimpin oleh Mahmud Ghaznawi pada tahun 1001 Masehi. Sejarah Islam di Asia Selatan adalah kisah panjang dan kompleks yang mencakup berbagai periode peristiwa dan dinasti yang mempengaruhi perkembangan wilayah tersebut. Sejak itu, Islam terus menjadi agama minoritas sebesar di India dan Bangladesh dan mayoritas berada di Pakistan. Berikut adalah profil aktor yang terlibat dan utama. Selanjutnya, dampak dari penyebaran Islam di Asia Selatan. Yang pertama pada dimensi politik seperti pembentukan negara Islam, pembagian India pada tahun 1947 menjadi India Pakistan menjadi contoh nyata identitas agama membentuk perbatasan politik di wilayah ini. Selanjutnya terdapat pengaruh dalam kebijakan seperti hukum yang berbasis Islam, perlindungan terhadap hak-hak minoritas muslim, dan pendekatan dalam masalah sosial dan politik yang berkaitan dengan agama. Yang kedua mengenai dimensi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yaitu melalui pengembangan jaringan perdagangan dan keuangan yang didukung oleh komunitas muslim. Pengembangan infrastruktur seperti masjid, sekolah agama, dan rumah sakit didorong oleh komunitas muslim dalam perdagangan dan bisnisnya. Ketiga, dimensi sosial dan budaya seperti membentuk struktur sosial dan komunitas yang terorganisir seperti solidaritas, keadilan, dan sudah tidak ada kasta-kasta. Dan terbentuknya seni dan arsitektur, salah satu contohnya yaitu seperti Taj Mahal. Sekarang kita masuk ke dalam tantangan yang dihadapi. Yang pertama ada dari faktor eksternal yang dapat diamati dalam bentuk invasi pemikiran yang mengacu pada upaya suatu bangsa untuk menguasai pemikiran bangsa lain yang menjadi targetnya dan kemudian mengubah mereka menjadi pengikut setia. Yang terhadap setiap aspek pemikiran, idealisme, gaya hidup, metode pendidikan, kebudayaan, bahasa, etika, serta norma-norma kehidupan yang diperkenalkan oleh pihak yang melakukan invasi. Invasi pemikiran ini juga secara jelas bertujuan untuk merusak struktur masyarakat Islam, menggantikan norma dan budaya Islam dengan unsur barat, serta menjauhkan umat Islam dari nilai-nilai agamanya sendiri. Lalu yang kedua dari sukalarisme, melalui pemisahan yang sangat tegas antara disiplin ilmu yang berkaitan dengan agama dan yang tidak memang merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi peran agama dalam masyarakat dan menciptakan ketidakpastian tentang kebenaran agama. Lalu konsep sekularisme ini dianggap positif oleh Barat karena berakar dalam perlawanan terhadap dominasi pemikiran gereja pada abad pertengahan. Pemahaman semacam ini masih tersebar luas di kalangan umat Islam. Munashid menyatakan keberadaan terhadap individu yang mendukung sekularisme dan menganggap bahwa kemajuan Turki disebabkan oleh pemisahan agama dari kehidupan mereka. Sementara faktor internal muncul karena beberapa alasan. Pertama, terkait dengan runtuhnya khalifah, runtuhnya daulah Islamiyah akibat penguburan khalifah oleh Mustafa Kemal pada tanggal 3 Maret 1924 yang diikuti dengan pemisahan agama dan negara serta pengadopsian model-model sekuler lainnya.
yang telah menyebabkan kerusakan dan perpecahan dalam komunitas umat Islam. Hasilnya terkadang tampak seolah-olah Islam yang terpuruk dan tidak akan pernah pulih seperti sebelumnya. Lalu ya kita masuk ke strategi yang dilakukan dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama, untuk menghadapi tantangan yang telah disebutkan yang di atas tadi, muncul berbagai gerakan dalam konsep kalangan komunitas umat Islam dari berbagai wilayah dunia. Misalnya pada tahun 1928 ya, di mana Hasan al-Banna yang mendirikan Ikhwanul Muslimin, sebuah gerakan yang sangat berpengaruh pada abad ke-20, yang gerakan bertujuan untuk mengembalikan masyarakat muslim kepada nilai-nilai Islam yang murni. Al-Banna mengubah pendekatan intelektual yang sebelumnya hanya dimengerti oleh kaum terpelajar menjadi sebuah fenomena populer yang memiliki pengaruh kuat dalam hubungan antara agama dan politik. Lalu yang kedua, dengan menolak pendekatan tradisional yang hanya mempertahankan warisan Islam tanpa kritis, sambil menghindari peniruan tanpa pertimbangan terhadap Barat, Afghani memainkan peran penting dalam memperkenalkan interpretasi modern yang mencakup penggunaan akal, aktivisme politik, dan penguatan nilai-nilai Islam. Lalu pemikiran yang diperkenalkan oleh Afghani ini kemudian diadopsi oleh pengikutnya yang termasuk Muhammad Abduh dan Ikhwanul Muslimin. Menurut Abduh, masyarakat muslimi telah mengalami kemunduran jika dibandingkan dengan keadaan lemah yang tertinggal disebabkan oleh hegemoni Eropa yang mengancamkan eksistensi masyarakat muslim. Lalu yang ketiga, melakukan kegiatan diskusi di antara intelektual muslim ditandai dengan ide besar, termasuk upaya untuk mengislamisasikan ilmu pengetahuan dan mencoba untuk mengkontekstualisasikan ajaran Islam dengan cara membandingkannya dengan konsep-konsep barat seperti demokrasi, isu gender, sistem ekonomi, parlemen, perbankan, dan lain sebagainya. Lalu semua ini dilakukan dengan pemahaman bersama bahwa tujuannya utama adalah membangun peradaban Islam yang bertujuan untuk menciptakan kesadaran bersama dan kolaborasi dalam upaya perbaikan di antara seluruh komponen umat Islam. Lalu kita masuk ke prospek keberhasilannya. Islam yang diperkenalkan dalam wujud sebuah peradaban yang telah berkembang dengan ciri khas budaya keagamaan yang terorganisir dengan baik, salah satunya di wilayah Asia Selatan yang pernah ditaklukkan oleh Islam adalah termasuk India, Pakistan, Bangladesh, dan wilayah ini sebelum kedatangan Islam masyarakatnya diwarnai oleh sistem kasta, ajaran Hinduisme, Brahmanik, serta keyakinan Buddha. Dengan dominasi dari elit Rajput dan elit politik Hindu lainnya, Islam bukanlah kekuatan pertama yang mencoba menguasai wilayah ini, namun juga dengan keberlangsungan kekuasaan Islam di sana selama 3 abad, yang ternyata Islam mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kebudayaan setempat. Lalu keberhasilan penyebarannya yang dihadapi dan adaptasi Islam di Asia Selatan sangat dipengaruhi oleh konteks lokal. Beberapa wilayah mungkin mengalami pertumbuhan pesat dalam jumlah penganut Islam dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sementara lain wilayah ini mungkin mengalami perubahan yang lebih lambat atau terhambat oleh berbagai faktor. Yang perlu diketahui oleh bahwa keberadaan Islam di Asia Selatan mencakup spektrum yang sangat luas. Selanjutnya yaitu kontribusi positif dari penyebaran dan adaptasi Islam di Asia Selatan. Pertama, adanya pengembangan ilmu pengetahuan seperti madrasah, universitas, dan perkembangan matematika, astronomi, dan ilmu kedokteran. Adanya arsitektur dan seni yang memperkaya warisan budaya seperti monumen indah Taj Mahal. Akhir terdapat pengaruh sosial yang signifikan seperti keadilan dan sudah tidak ada kasta-kasta sosial lagi dan saling memberikan kepedulian terhadap kaum miskin. Dan yang terakhir, sikap kami dari kasus tersebut, kami sangat mendukung adanya pemberdayaan intelektual serta penyebaran Islam dengan prinsip nilai kemanusiaan dan keadilan sosial serta pengembangan dan pelestarian warisan budaya yang berada di Asia Selatan seperti Pakistan, India, Bangladesh, dan negara Asia Selatan lainnya. Terima kasih telah menyimak konten dan edukasi yang kami berikan.